Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Ati Suharti dengan NIM 20221014. Nah, yang pada kesempatan kali ini saya dan teman saya kelompok 2 Yuli Hendriani akan membahas atau mempresentasikan sebuah materi pendidikan karakter yang berjudul Adab dan Etika terhadap orang tua, guru maupun dosen. Baik, sebagai seorang muslim yang baik, kita tentu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena orang tua adalah orang yang menarik kita pada dunia dari kecil hingga kita dewasa. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh orang tua dan pantang untuk membangkang kepada orang tua. Poin yang pertama yaitu tentang berbakti adab terhadap orang tua akan dijelaskan oleh teman saya Yuli Hendriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Hendriani Zulfa, NIM 202210005. Baiklah, saya akan menjelaskan adab dan etika kepada kedua orang tua. Yang pertama, pengertian akhlak kepada orang tua. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-khuluq. Al-khuluq yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah, akhlak menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangkan. Sedangkan yang dimaksud kedua orang tua adalah bapak ibu, baik itu dari keturunan atau susuan, baik keduanya orang muslim ataupun kafir. Termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dan kedua belah pihak. Yang kedua, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti adalah kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berbakti kepada orang tua adalah dengan berbaik kepada keduanya, memenuhi hak-hak keduanya dan mentaati keduanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak menghormati orang tua adalah sesuatu hal yang sangat penting yang diajurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Adapun akhlak anak terhadap orang tua adalah sebagai berikut: sayangilah, cintailah, hormatilah, patuhilah kepadanya, rendahkan dirimu, sopanlah kepadanya. Ketahuilah bahwa kita hidup bersama orang itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang tua kita meninggal, alangkah sedihnya hati kita karena tidak ada yang dipandang lagi. Yang ketiga, contoh berbakti pada orang tua. Beberapa contoh sikap dan patuh kepada orang tua yaitu: 1. Memperhatikan apabila dinasihati. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, tidak mengatakan atau membentak-bentak. Yang kelima, mendorong ketika sholat. Yang keenam, mendengarkan ketika dinasihati. Yang ketujuh, berjabat tangan ketika pagi dan sore. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Baik, poin kedua yaitu tentang adab terhadap guru atau dosen. Nah, kita mengetahui guru atau dosen merupakan orang tua kedua kita. Mereka yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua kandung kita. Seseorang dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu yang ia dapat dari gurunya. Nah, Rasulullah SAW merupakan makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, yang jalan hidupnya langsung dibimbing oleh Yang Maha Kuasa. Dalam perkataannya, beliau tak ada yang dusta ataupun diragukan. Dari Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang alim, ulama atas ahli ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu. Kemudian baginda bersabda lagi, sesungguhnya para malaikat dari penduduk langit dan bumi hingga semut dalam lubangnya serta ikan bersolawat berdoa untuk orang-orang yang mengejar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu bagaimana seharusnya adab yang baik kita terhadap seorang guru atau dosen? Nah, yang pertama yaitu mengucapkan salam saat bertemu dan menjawab salam ketika guru memberi salam.
Yang kedua yaitu berbicara dengan santun, tidak berteriak-teriak dan memotong pembicaraannya. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dengan jujur dan amanah. Yang keempat, memperhatikan penjelasan guru saat guru menjelaskan dan tidak mengganggu teman yang sedang memperhatikan penjelasan guru. Yang kelima, tidak berjalan di depannya atau membelakanginya. Yang ketujuh, tidak duduk di tempatnya, dan yang paling mulia yaitu mendoakan guru. Semakin berkembangnya zaman, sikap atau adab perlakuan-perlakuan baik yang seharusnya dilakukan murid terhadap guru semakin merosot maupun menurun. Nah, kita bisa melihatnya di lingkungan sekitar kita maupun berita-berita atau info-info yang beredar di sosial media. Sekarang banyak sekali anak muda atau generasi-generasi yang sudah berani membangkang guru atau melawan gurunya. Dari sudah berani membolos jam pelajaran maupun hal-hal yang lain yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh anak murid terhadap gurunya. Nah, dengan ini sangat penting bagi seorang murid untuk memilih teman yang membawanya kepada hal-hal yang baik. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi dari kami yaitu yang pertama, akhlak terhadap orang tua merupakan akhlak yang sangat penting, hingga dosa dari berbuat durhaka kepada orang tua berada di tingkat kedua setelah dosa menyekutukan Allah. Ibu merupakan orang tua yang wajib kita hormati. Cara menghormati orang tua yang masih hidup dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, contohnya berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya, selalu melaksanakan perintah orang tua dan masih banyak yang lainnya. Selain kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua kita harus hormat dan patuh terhadap guru, karena guru adalah wakil orang tua kita saat di sekolah. Mereka yang mengajari kita membaca, menulis, menghitung, dan seterusnya. Guru juga lah yang mengajarkan kita baik buruknya sesuatu. Nah, orang yang berilmu tidaklah pandai begitu saja tanpa proses belajar. Proses belajar bisa dilakukan dengan secara formal maupun non formal. Proses belajar biasanya membutuhkan pembinaan yang biasa disebut dengan guru. Maka dari itu penting sekali kita untuk menghargai seorang guru dan melaksanakan adab-adab yang seharusnya murid terhadap guru. Baik, sekian dan itu saja presentasi dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.